Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita berikan kepada baginda Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan memberikan kita syafaat di hari pembalasan. Kali ini kita akan membicarakan sebuah tema yang menurut saya menarik, yaitu pendidik dalam pendidikan Islam. Tenaga pendidik atau guru yang profesional dalam mengajar dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan yang akan menghantarkan proses belajar, mengajar secara baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami seperti apakah pendidik, khususnya pendidik dalam pendidikan Islam. Adapun ciri-ciri guru yang profesional atau pendidik yang profesional dalam melaksanakan tugas keguruannya antara lain yang pertama, komitmen. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, mampu berpikir sistematik dan selalu belajar dari pengalaman. Mau merefleksikan diri dan berkoreksi. Yang keempat, bertanggung jawab, memantau, dan mengamati tingkah laku peserta didik. Menurut Purwanto, syarat-syarat utama untuk menjadi seorang guru adalah berijazah, sehat jasmani, dan rohani tentu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah poin yang sangat penting. Berkelakuan baik juga tidak kalah penting. Bertanggung jawab, apalagi, dan berjiwa nasionalis. Sekarang kita implementasikan. Sebenarnya apa sih pendidik itu? Ada sebuah kesamaan antara teori barat dengan Islam, bahwa pendidik adalah siapa saja yang mampu dan mau mengupayakan sebuah pengembangan yang ada dan potensi seseorang, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi efektif. Ada banyak pendapat yang memberikan sebuah gambaran arti tentang pendidik. Menurut Imam Barnadib menjelaskan bahwa pendidik adalah tiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. Secara khusus Hadari Nawawi mengatakan bahwa guru adalah orang yang ikut bertanggung jawab dalam membentuk anak untuk mencapai kedewasaannya masing. Dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik secara khalifah fi al-ard maupun ard, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidikan dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang yang bertugas di sekolah, tetapi orang yang terlibat dalam proses pendidikan, mulai sejak alam kandungan hingga ia dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, muallim, muaddib, mudaris, dan mursyid. Menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dan dalam konteks Islam, kelima istilah itu mempunyai makna yang berbeda. Yang pertama adalah murabbi. Makna dari murabbi itu bisa diartikan mendidik peserta didik agar berkemampuan terus dan meningkat. Memberikan bantuan terhadap peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Itu adalah salah dua. Lalu yang selanjutnya, murabbi bisa diartikan meningkatkan kemampuan peserta didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi dewasa dalam pola berpikir, wawasannya bertambah, dan masih banyak. Lalu yang selanjutnya, murabbi
menghimpun semua komponen-komponen pendidik yang dapat mensukseskan pendidikan. Ada juga memobilisasi pertumbuhan dan perkembangan anak, bertanggung jawab terhadap proses pendidikan anak, memperbaiki sikap dan tingkah laku anak dari yang tidak baik menjadi baik, memberikan rasa kasih sayang sebagai orang pengasuh. Peserta didik sebagaimana orang tua menyayangi anak kandungnya. Pendidik memiliki wewenang, kehormatan, kekuasaan terhadap pengembangan kepribadian. Sehingga bisa kita simpulkan murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara dalam kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka sebagai akibat yang nanti akan datang. Lalu yang kedua adalah mu'allim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 251 yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, dan kami mensucikan kamu, mengajarkan kepada kamu apa yang telah belum kamu ketahui. Berdasarkan ayat tersebut, maka mu'alim adalah orang yang mampu merekonstruksi sebuah bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam membentuk ide, wawasan, kecakapan, gagasan. Lalu yang ketiga adalah mu'adib. Mu'adib adalah seseorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma, tata susila, dan sopan santun yang berperilaku menjadi sebuah perlakuan atau yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Mu'adib merupakan orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa yang akan datang. Lalu yang keempat ada mudaris. Mudaris adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar sadar dalam upaya peningkatan potensinya. Dalam bahasa yang lebih ringkas, al-mudaris adalah orang yang dipercaya atau orang yang dipercayakan sebagai guru dalam upaya pembelajaran atau membelajarkan peserta didik. Lalu yang kelima adalah mursyid. Mursyid adalah orang-orang yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus. Dalam wacana tasawuf atau tarekat mursyid sering digunakan dengan kata Arab syekh. Keduanya dapat diterjemahkan sebagai guru. Dalam Al-Quran kata mursyid muncul dalam konteks hidayah atau petunjuk yang dioposisikan dengan dolalah, kesehatan, dan ditampilkan untuk menyipati seorang wali yang oleh Tuhan dijadikan sebagai khalifah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 17, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia benar-benar diberikan petunjuk, atau mereka benar-benar mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka orang itu tidak akan pernah engkau dapati memiliki wali mursyid atau pemimpin yang mampu memberikan petunjuk. Para mursyid dianggap sebagai golongan pewaris Nabi Muhammad SAW dalam bidang pentarbiyah umat dan pemurnian jiwa mereka, tazkiyah an-nafs, yang mendapat izin irsyad, izin untuk memberi bimbingan kepada manusia dari para mursyid mereka sebelum mereka, yang mana mereka juga mendapat izin irsyad dan dari mursyid sebelum mereka, dan seterusnya.
sehingga silsilah izin irsyad tersebut sampai kepada Rasulullah SAW tanpa terputus urutannya. Oleh itu, pada kebiasaannya ia daripada keturunan ulama. Kedudukan pendidik dalam perspektif Islam, pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Kedudukan tertinggi pendidikan dalam Islam tertuang dalam konteks atau dalam teks atau dalam sebuah firman. Jadilah engkau sebagai guru atau pelajar atau pendengar atau pecinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima sehingga engkau menjadi rusak. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam beberapa hadis Rasulullah juga disebutkan beberapa keutamaan pendidik, di antaranya sesungguhnya Allah yang maha suci, malaikatnya, penghuni-penghuni langit dan buminya, termasuk semut dalam lubangnya dan ikan dalam laut, atau mendoakan keselamatan bagi orang yang mengajar manusia pada kebajikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Fungsi pendidik penting dalam proses pendidikan, walaupun sekarang muncul sebagaimana pandangan bahwa guru hanyalah sebagai salah satu dari sekian banyak sumber belajar. Namun dalam kenyataannya posisi guru tetap penting, artinya misalnya bagi penanaman nilai. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi guru pendidik agama Islam adalah sebagai agen pembelajaran bagi siswa demi meningkatkan iman kepada Allah SWT, serta dapat mencapai kehidupan bahagia dari dunia sampai akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.